Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dengan NIM 190110057. Di sini saya akan mempresentasikan 5 submateri. Yang pertama, pelajaran bahasa muda. Yang kedua, manajemen dan suasana kelas. Yang ketiga, pekerjaan berbasis topik. Yang keempat, rencana untuk mengajar IFC. Dan yang kelima, menggunakan media dalam mengajar. Baik, materi yang pertama adalah pembelajaran bahasa muda. Pembelajaran bahasa muda adalah mereka belajar bahasa Inggris dengan cara bermain, dengan melakukan sesuatu yang menarik, semisal bernyanyi, menonton film, berpetualang, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Putuskan anak menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama, 5-7 tahun, dan yang kedua, 8-10 tahun. Di usia 5-10 tahun, anak dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Yang kedua, mereka dapat memberitahu Anda tentang apa yang telah mereka lakukan atau didengar. Yang ketiga, mereka dapat memperdebatkan sesuatu dan memberitahu Anda mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Yang keempat, mereka dapat melakukan peneraran logis. Yang kelima, mereka dapat memahami interaksi tumang secara langsung. Yang keenam, mereka memahami situasi lebih cepat daripada memahami bahasa yang digunakan. Yang ketujuh, mereka menggunakan keterampilan bahasa jauh sebelum mereka menyadarinya. Selanjutnya, usia 8-10 tahun. Yang pertama, mereka dapat membedakan antara fakta dan fiksi. Yang kedua, mereka selalu bertanya. Yang ketiga, mereka memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka dan tidak suka lakukan. Dan yang keempat, mereka mampu bekerja dengan orang lain dan belajar dari orang lain. Materi yang kedua adalah manajemen kelas dan suasana. Manajemen kelas dan suasana merupakan kegiatan yang diupayakan oleh seseorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Apa sih yang dimaksud dari guru ideal? Yang dimaksud dari guru ideal yang pertama, memiliki selera humor, berpikir terbuka, sabar, dan mudah beradaptasi. Yang kedua, kemampuan. Kita semua bisa belajar pantomim, bertindak, dan menggambar gambar yang sangat sederhana. Yang ketiga, sikap. Hormati murid Anda dengan bersikap realistik tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk menyukai murid-murid Anda secara setara. Membantu anak-anak merasa aman. Mengelompokkan anak-anak. Di sini kita menyuruh anak untuk kerja berpasangan. Di sini siswalah yang duduk di dekat satu sama lain, bekerja bersama, tidak boleh mengambil meja dan kursi, harus segera dipindahkan jika benar-benar diperlukan. Dan yang kedua, tetapkan cara untuk mengatasi rasa sakit, sehingga ketika Anda mengatakan sekarang bekerja dengan pasangan Anda, murid tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, waspadalah murid yang tidak suka satu sama lain. Yang keempat, pelajari apa yang ada atau apa yang Anda inginkan dari para murid yang harus dilakukan selebih Anda menetapkan pada pasangannya. Materi yang ketiga adalah kerja berbasis otak. Kerja berbasis otak adalah tugas yang sangat kompleks, berdasarkan tema yang menantang, yang melibatkan siswa dengan mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan kegiatan menginvestigasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang dijadwalkan dalam menghasilkan produk, serta berguna, bermanfaat, praktis, dan cara yang menyenangkan untuk mengajar.
Materi yang keempat adalah berencana mengajar IFC, yang dimana guru yang baik adalah guru yang mempersiapkan rencana pelaksanaan sebelum ia mengajar. Persiapan ini berfungsi sebagai skenario proses pembelajaran agar lebih mempermudah dan menciptakan kegiatan pembelajaran terarah pada tujuan pembelajaran. Mengapa guru yang baik harus merencanakan pekerjaan mereka? Yang pertama, membuat hidup Anda lebih mudah di kelas. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, Anda tahu apa yang Anda perlukan untuk setiap pelajaran. Yang keempat, membantu menyeimbangkan pelajaran Anda. Dan yang kelima, ini memberi Anda rasa aman dan percaya diri yang diteruskan ke siswa. Tahap-tahap perencanaannya adalah yang pertama, perencanaan jangka panjang atau whole goal. Yang kedua, perencanaan jangka pendek atau unit kerja. Yang ketiga, perencanaan pelajaran atau pelajaran individu. Materi yang kelima adalah menggunakan media dalam pembelajaran. Menggunakan media dalam pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah mengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Bahan untuk Anda dan murid Anda buat adalah yang pertama, sediakan boneka. Yang kedua, maskot kelas. Yang ketiga, boneka kertas. Yang keempat, pojok berbahasa Inggris. Yang kelima, kotak kardus. Yang keenam, kartun menggambar. Yang ketujuh, permainan papan. Yang kedelapan, tampilan kartu kata. Yang kesembilan, transportasi. Yang kesepuluh, kalender. Dan yang kesebelas, celok. Bahan-bahan untuk Anda kumpulkan: yang pertama, kartun yogurt. Yang kedua, pita bermacam-macam. Yang ketiga, kartu. Dan yang keempat, kartu pos. Yang kelima, kapas. Dan yang keenam, gulungan kapas. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.